Oke, jadi soal selanjutnya itu ada sebuah toko kelontong yang ingin menganalisis faktor-faktor permintaan dari teh botol yang mereka jual. Nah, manajemen dari toko tersebut itu menduga bahwa eh, hal tersebut itu dipengaruhi oleh harga dari teh botol itu sendiri dan juga dipengaruhi oleh harga dari es jeruk. Nah, di sini toko tersebut itu sudah melakukan pencatatan penjualan selama 7 minggu. Nah, kita akan mencoba mencari parameter A0, A1, dan juga A2 dengan menggunakan data analisis yang terdapat di Excel. Kita akan menggunakan regression ya. Pertama kita masuk ke kolom data dulu, habis itu kita klik data analisis, masuk ke regression, kita klik OK. Lalu input ini kita blok kolom Y sampai ke bawah, sampai ke sini. Lalu yang X kita klik X1 dan X2 nya sampai ke bawah, dan output range itu kita bisa taruh sini dan kita klik OK. Nah, di sini sudah langsung terlihat ya teman-teman bahwa X1-nya itu ada di min negatif 5,3, X2-nya itu ada 0,5, dan intercept-nya atau A0-nya itu ada 59,2. Oke, di soal selanjutnya kita akan membahas untuk mencari parameter dari A0, A1, dan A2-nya dengan menggunakan operasi matriks. Langkah pertama, kita harus menentukan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y-nya. Untuk mencari X1 kuadratnya, kita pakai rumus sama dengan X1 dikali X1. Bentar. Tinggal kita tarik ke bawah. Sekarang kita nyari X2 kuadratnya. Sama kayak nyari X1 kuadratnya tadi, sama dengan X2 kali X2. Enter. Sekarang kita cari X1 kali X2. Sama dengan X1 shift bintang X2. Enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Terus kita cari X1 kali Y-nya. Sama dengan X1 shift bintang Y. Enter. Nah, kita tarik ke bawah lagi. Dengan X2 shift bintang Y. Enter. Aduh. Tinggal kita cari total dari X1 kuadrat sama dengan sum kita blok semuanya. Enter. Sampai tadi sama dengan sum enter.
Setelah kita mendapatkan semua sigma X1, sigma X2, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, nanti kita akan substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus matriks yang ada, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mencari hasil dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y, kita akan memasukkan hasilnya ke dalam persamaan ini. Pertama, kita tulis dulu di sini matriks A. Terus di sini N-nya itu jumlah, ini sukunya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita di sini tulis 7. Lalu jumlah X1-nya kita ini ya, kita jumlahin dulu sama dengan sum terus kita blok, kita enter. Terus yang kedua, ini ada jumlah X2-nya. X2-nya kita udah hitung, hasilnya ada 96. Terus jumlah X1-nya tadi kita udah hitung ya, hasilnya 28. Lalu ada jumlah dari X1 kuadrat, ini kita udah jumlahin, hasilnya di 140. Lalu ada jumlah dari X1 dikali X2, ini kita juga udah dihitung juga, hasilnya 319. Lalu ada hasil dari X2-nya, X2-nya juga kita udah hitung, hasilnya 96. Lalu X2 dikali X1 juga kita udah hitung di 319. Lalu selanjutnya ada X2 dikali X2. Nah, untuk X2 kali X2 ini jumlah dari X2 kuadrat ada di 1470. Nah, selanjutnya kita cari A inverse-nya, ini satunya. Sini sama dengan inverse. Kita ambil dulu dari ini. Nah, lalu selanjutnya kita tulis di sini hasil dari Y. Constantanya di sini 212. Terus hasil dari X1 kali Y itu di 736. Hasil dari X2 kali Y-nya ada di 3166. Lalu kita akan menjumlahkan untuk mengalikan untuk mencari dari A0, A1, dan A2-nya. Sama dengan kita blok dulu A inverse-nya. Ya, terus ini juga kita blok. Nah, jadi dihasilkan A0-nya itu sebesar 59,24346, dan untuk A1-nya hasil dari minus 5,3, dan hasil dari A2-nya di minus 0,5. Artinya bahwa apabila harga teh botol itu naik sebesar satuan, maka dengan asumsi harga es jeruknya itu tetap, maka jumlah permintaan akan teh botol itu akan turun. Nah, sebaliknya apabila harga dari es teh ini naik satu satuan dan asumsinya bahwa harga teh botol ini dia tetap, maka permintaan akan es jeruk akan turun.